Halo anak-anak, hari ini tugas kalian adalah menggambar sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya kalian amati dulu gambar ini dan kalian pasti semua sudah menerima gambar ini ya. Nah, anak-anak, gambar yang kiri dan yang kanan itu sebenarnya sama. Namun bedanya adalah gambar yang kiri ini lebih ringkas, sedangkan gambar yang kanan itu adalah lebih detail. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus pahami dulu gambar tersebut dan kita harus memahami dulu urutan aliran darahnya. Setelah itu baru kita bisa menggambar ya. Jadi ketika kita menggambar, kita memahami apa yang saya gambar. Nah, anak-anak, sekali lagi yang kalian gambar itu adalah nanti yang lebih detail ya. Nah, bedanya ini lebih ringkas. Jadi kalau kita lihat ini nomor 9 itu ke kepala dan tangan, nomor 7 itu ke tubuh. Maksudnya apa ya? Ke seluruh tubuh. Kalau di sini lebih diberikan cabangnya kepala, leher, tangan, lalu yang anggota tubuh bawahnya perut, usus, hati, ginjal, kaki gitu ya. Sebenarnya sama saja ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri anak-anak ya untuk lebih mudah memahaminya dulu. Kita buat gambar jantungnya dibagi menjadi 4 ruang ya. Ingat bagian-bagiannya bahwa ini adalah serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Urutan aliran darahnya ini sebenarnya bebas mau mulai dari mana, karena aliran darah itu dia berupa siklus, artinya akan berulang dan akan kembali lagi ke titik yang sama ya. Kalau Ibu Cencen akan memulai dari nomor 2 nih ya, dari serambi kiri ya. Nah, dari serambi kiri ya, itu secara ringkas itu seperti ini anak-anak. Serambi kiri ke bilik kiri ke seluruh tubuh, serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru. Ya, sekali lagi anak-anak ya, kita sama-sama ikuti. Serambi kiri ke bilik kiri ke seluruh tubuh, serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru. Nah, itu adalah urutan aliran darah secara ringkas ya. Namun kita nanti ada juga pembuluhnya ya. Kita mulai dari serambi kiri ya. Ini urutan aliran darahnya, serambi kiri ke bilik kiri ya, turun ke sini. Setelah turun ke bilik kiri itu oleh pembuluh nadi itu ke seluruh tubuh ya. Ke tubuh bagian atas, ke tubuh bagian bawah ya. Ini namanya pembuluh arteri, dan jangan lupa pembuluh darah arteri yang terbesar adalah aorta. Nah, aorta itu di sini ya, karena dia butuh kekuatan yang besar untuk memompa darah seluruh tubuh. Oleh karena itu pembuluh darahnya harus besar. Nah, lalu ketika sudah ke seluruh tubuh, nah ini tuh darahnya tuh mengandung oksigen ya, karena tubuh kita, semua bagian tubuh kita itu membutuhkan oksigen ya. Nah, lalu setelah digunakan oleh seluruh bagian tubuh kita ya, digunakan oleh tangan, oleh kaki, oleh usus, oleh hati dan sebagainya. Nah, barulah darah yang tadinya mengandung oksigen itu menjadi mengandung karbon dioksida ya, zat sisa hasil metabolismenya ya, itu akhirnya mengandung karbon dioksida. Nah, oleh karena itu kalau lihat di sini yang tadinya berwarna merah ya, lihat di sini keterangannya, yang tadinya mengandung oksigen itu menjadi berwarna biru, menjadi mengandung karbon dioksida ya. Nah, ini karbon dioksida, ini terdeoksigen. Nah, maksudnya darah mengandung karbon dioksida, yaitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalian nanti mewarnai biru. Nah, kita lihat ke sini dulu ya, ke sebelah kiri lagi ya. Nah, lalu itu oleh pembuluh vena ya, karena apa? Karena akan membawa darah kembali ke jantung. Nah, lalu kembali ke serambi kanan, ke bilik kanan. Dari bilik kanan itu kita buat lagi pembuluhnya. Namanya sekarang menjadi pembuluh arteri. Kenapa? Karena pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ya, ini keluar lagi dari jantung. Dan namanya arteri pulmonalis kalau ini ya, itu menuju paru-paru. Nah, di paru-paru inilah yang tadinya darah itu mengandung karbon dioksida. Karbon dioksidanya dikeluarkan melalui hidung, lalu hidung bernapas menghirup oksigen. Nah, lalu di sini sekarang darahnya mengandung oksigen lagi ya. Nah, ini namanya vena pulmonalis ya, vena, karena membawa darah kembali ke jantung. Nah, jadi mulai vena pulmonalis ini kita warnai warna merah ya. Ini warna merah, setelah digunakan baru berwarna biru. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini juga sama anak-anak nih ya, sama dari serambi kiri ke bilik kiri, aorta ke seluruh tubuh.
tubuh. Nah, ini lebih detail, kepala, leher, tangan, hati, perut, usus, ginjal, kaki. Lalu setelah digunakan oleh anggota tubuh kita itu lalu menjadi mengandung karbon dioksida ya. Nah, berwarna biru dan ini menggunakan pembuluh darah vena ya. Untuk nama vena ininya femurena ini tidak perlu dihafalkan, tapi yang perlu kita tahu itu adalah pembuluh vena ya. Nah, ini pembuluh vena. Kembalilah nih ke jantung. Ya, ke jantungnya itu adalah ke bagian serambi kanan ya, serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Ini juga sama ya, yang dari bagian atas ya. Ini kembali lagi semua ini. Semua kembali lagi ke serambi kanan, bilik kanan, lalu ke paru-paru ya. Nah, ini masih mengandung karbon dioksida. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, tugas kalian menggambar ini dibagi menjadi 2 hari. Tugas hari ini kalian cukup menggambar ya, menggambar jantungnya, menggambar pembuluhnya, menggambar bagian-bagian tubuhnya ya. Nah, lalu setelah selesai barulah nanti hari Rabu ya. Jadi ini sekalian ya penjelasan hari Rabu, Ibu gabung dengan video ini. Lalu hari Rabu barulah kalian menulis bagian-bagiannya. Setelah ditulis, ini juga ditulis ya. Ini apa ya? Ini bagiannya apa nih? Ya, serambi kanan, bilik kanan gitu ya, ditulis ya. Nah, lalu setelah itu kalian warnai ya. Ikuti ini ya, yang berwarna merah adalah mengandung oksigen dan yang berwarna biru mengandung karbon dioksida. Dan buat tanda panahnya. Tanda panah itu adalah menunjukkan arah aliran darahnya ya. Jangan lupa ditulis juga ini namanya vena, ini namanya aorta ya. Ini pembuluh ya, ini vena pulmonalis betul. Ini aorta itu arteri ya, arteri terbesar. Nah, ini namanya pembuluh vena ya. Ya, seperti itu. Boleh ditulis vena hepar supaya lebih detail ya. Hepar itu hati ya. Tapi untuk SD kalian tidak perlu hafal. Yang perlu kalian hafalkan adalah kalian tahu ini vena, ini arteri gitu ya. Ini vena, ini arteri. Tapi kalian tulis semuanya juga boleh, ikuti ini. Baik anak-anak, semoga kalian bisa memahami. Jika kalian belum paham silahkan bertanya kepada guru kalian. Nah, anak-anak, marilah kita renungkan sejenak. Anak-anak, bayangkan ya, begitu rumitnya struktur tubuh kita ya. Ternyata pada darah juga berhubungan dengan pernapasan, dengan pencernaan, namun semua organ tubuh kita itu dapat bekerja dengan baik ya. Mengapa? Karena Allah kita itu menciptakan yang detail, menciptakan manusia itu betul-betul hingga bagian terkecil dan semuanya berfungsi dengan baik. Jadi marilah kita syukuri ya bahwa semuanya tugas-tugas organ tubuh kita itu berjalan dengan baik. Jika ada organ tubuhnya tidak berjalan dengan baik, itu artinya kita mengalami sakit ya. Jadi marilah kita ucapkan syukur sampai saat ini kita masih bisa bernapas, semua organ tubuh kita itu masih bisa berjalan dengan baik. Baik anak-anak, terima kasih, selamat mengerjakan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.